Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ilham Ramadan dari kelas 6B, Prodi 3 Teknik Mesin dengan NIM 22020052. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS perawatan mesin ya, yang spesifik akan dijelaskan di bab 4 yang sudah saya buat di laporan ini. Sebelumnya, untuk judul laporan bengkel saya yaitu proses pembuatan molding stick marching bell menggunakan mesin CNC milling di CV Primalogram. Langsung saja masuk ke bab 4 ya. Di kegiatan PKL selama melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di CV Primalogram, saya ditempatkan di bagian produksi dengan fokus kegiatan pada pengoperasian mesin CNC. Mesin CNC yang digunakan perusahaan berfungsi untuk memproses benda kerja secara presisi dengan desain teknis yang ditentukan. Adapun kegiatan saya yang saya lakukan dalam PKL antara lain, yang pertama mempelajari pengoperasian mesin CNC. Jadi di sana saya harus mempelajari kode-kode yang ada di mesin CNC tersebut. Saya mempelajari cara kerja dan mengoperasikan mesin CNC, termasuk pengenalan komponen utama mesin, sistem kontrol, serta prosedur keamanan kerja. Yang kedua, saya membaca dan memahami gambar teknik karena sebelum masuk ke mesin CNC, saya harus memahami gambar yang akan dibuat di mesin CNC tersebut. Jadi sebelum masuk ke mesin, kita harus mengecek terlebih dahulu ukuran-ukuran yang harus sesuai dengan yang namanya gambar teknik. Sebelum proses pengerjaan, saya dilatih untuk membaca gambar teknik sebagai acuan dalam pembuatan produk. Gambar teknik ini menjadi dasar penentuan program CNC. Yang ketiga, membantu menyiapkan program CNC. Saya turut dalam proses penyiapan dan pengecekan program CNC menggunakan perangkat lunak yang sesuai baik dalam format G-code maupun M-code. Jadi di CNC itu ada dua ya, G-code sama M-code. Nah, kode-kode tersebut yang kita masukkan untuk yang namanya memanggil tool atau yang namanya benda kerja untuk bisa dioperasikan oleh mesin CNC tersebut. Yang keempat ada setting material dan tooling. Saya membantu menyiapkan benda kerja yang akan dikerjakan serta memasang dan menyetel pahat, mata atau potong tooling pada mesin sesuai spesifikasi pekerjaan. Jadi sebelum masuk ke pengerjaan kita harus menyeting yang namanya tool ataupun pahat. Jadi pahatnya disesuaikan dengan yang namanya X, Y, Z untuk yang namanya penyetingan awal. Yang kelima, menjalankan proses produksi dengan pendampingan teknisi atau operator senior. Saya melakukan proses pemotongan dan memotong benda kerja dengan menggunakan mesin CNC sesuai dengan program yang telah disiapkan. Yang keenam, pengecekan hasil dan quality control setelah proses produksi selesai. Jadi setelah produksi selesai, benda tersebut harus dicek kembali apakah ukurannya sesuai atau tidak. Saya membantu melakukan pengecekan hasil akhir menggunakan alat ukur seperti alat ukur jangka sorong, kaliper, ataupun alat ukur lainnya untuk memastikan ukuran benda kerja itu sesuai dengan yang digambar di gambar teknik. Yang ketujuh ada perawatan mesin CNC ringan. Saya juga dilibatkan dalam kegiatan perawatan ringan mesin CNC seperti pembersihan hasil kerja, pelumasan, dan pengecekan kondisi dasar mesin secara rutin. Jadi setelah mesin CNC digunakan, mesin tersebut harus dibersihkan dari serpihan-serpihan sisa dari benda kerja yang telah kita buat tadi. Nah, langsung masuk ke 4.2 ya, kekurangan manajemen perawatan mesin dalam kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi yang melibatkan mesin CNC, manajemen perawatan maintenance memegang peranan penting untuk menjaga kelancaran operasional, memperpanjang umur mesin, serta menjamin kualitas hasil produksi. Mesin CNC tingkat presisi yang tinggi bekerja secara otomatis sehingga memerlukan perawatan yang terencana dan berkala. Namun dalam praktik di lapangan, seringkali ditemukan beberapa kekurangan dalam manajemen perawatan yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas produk. Adapun kekurangan yang diamati selama kegiatan PKL di Primalogram antara lain, yang pertama kurangnya jadwal perawatan berkala. Perawatan mesin lebih sering dilakukan saat terjadi kerusakan korektif. Jadi perawatan mesin itu di maintenance ketika ada kerusakan korektif.
daripada secara terjadwal preventif. Hal ini menyebabkan resiko downtime produksi yang tinggi dan menurunkan produktivitas produksi. Yang kedua, dokumentasi perawatan tidak teratur. Jadi ketika ada kerusakan itu kita lupa mendokumentasikan, karena itu yang membuat mesin cepat yang namanya terkendala atau kerusakan. Riwayat servis atau pengadaan suku cadang tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan dan melakukan evaluasi dan penjadwalan proses ke depannya. Yang ketiga, kurangnya pelatihan tentang perawatan mesin. Operator mesin umumnya hanya dilatih untuk menjalankan basicnya saja, namun belum mendapat pelatihan menyeluruh mengenai perawatan dasar dan deteksi di kerusakan. Jadi operator atau teknisi hanya diberi bekal untuk perawatan basic saja, nggak bisa yang namanya perawatan secara intens. Yang keempat, keterbatasan suku cadang. Seringkali suku cadang benih tidak tersedia di tempat sehingga ketika mesin mengalami kerusakan, proses produksi harus dihentikan hingga komponen tersedia. Jadi kalau kita terjadi kerusakan dan suku cadangnya enggak ada, itu ya memperlambat produksi dan akibatnya produksi menurun sehingga tidak ada aktivitas di dalam kegiatan tersebut. Yang ke selanjutnya ada 4.3, saran untuk perawatan mesin di CV Promologam. Untuk kedepannya, CV Promologam disarankan untuk menerapkan sistem perawatan mesin CNC secara berkala preventive maintenance guna mengurangi risiko kerusakan mendadak. Selain itu, pencatatan riwayat perawatan perlu dilakukan secara teratur agar memudahkan dalam evaluasi dan perencanaan selanjutnya. Perusahaan juga sebaiknya menyiapkan teknisi khusus untuk menangani perawatan serta memberikan pelatihan tambahan kepada operator terkait perawatan ringan dan deteksi dini kerusakan. Tak kalah penting, ketersediaan suku cadang utama perlu dijaga agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat tanpa mengganggu kelancaran produksi. Nah, untuk penutupnya di bab 5, kesimpulannya perawatan mesin sangat penting untuk menjaga kelancaran produksi dan mencegah kerusakan dengan perawatan yang rutin dan terjadwal. Mesin bekerja lebih optimal dan tahan lama. 3 jenis perawatan utama yang biasa digunakan adalah perawatan preventif, yaitu pencegahan, perawatan prediktif berdasarkan kondisi mesin, dan korektif setelah mesin rusak. Ketiganya saling mendukung untuk menjaga performa mesin secara menyeluruh. Sarannya, agar mesin tetap dapat kondisi baik, perusahaan sebaiknya melakukan perawatan secara rutin sesuai jadwal. Penggunaan teknologi seperti sensor juga bisa membantu mendeteksi kerusakan sejak dini. Selain itu, penting bagi operator dan teknisi untuk dilatih agar paham cara merawat dan mengenali tanda-tanda kerusakan. Mencatat riwayat perawatan juga perlu dilakukan agar pemeliharaan mesin bisa lebih terkontrol dan efisien. Demikian sekilas penjelasan tentang perawatan mesin atau kegiatan PKL yang saya lakukan di CV Promologam. Semoga bermanfaat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.